Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara keluarga besar Happy Sword Family. Selamat bertemu dalam renungan pada pagi hari ini. Hari ini saya ingin membawakan satu tema di dalam renungan hari ini, yaitu kepenuhan roh menghasilkan transformasi. Kepenuhan roh menghasilkan transformasi. Roh di sini kita bahas Roh Kudus ya Bapak Ibu Saudara, bukan Roh Kudis. Jadi jangan sampai salah ya. Jadi kepenuhan Roh Kudus menghasilkan transformasi. Saya mau ambil ayatnya tuh dari Kisah Para Rasul yang pasal yang kedua ayat 14 sampai 40. Tetapi saya nggak bahas yang semua. Saya ingin mengambil bacaan pada pagi hari ini di ayat yang ke-14. Jadi Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah kepada perantara Nabi Yoel." Kita lanjut dulu, ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ya. Sisanya Bapak Ibu Saudara bisa dibaca. Di sini ngomongin soal khotbah Petrus, Bapak Ibu Saudara. Di dalam khotbah Petrus ini, ya kan, itu terjadi sesuatu hal yang luar biasa. Pada saat kepenuhan roh terjadi, maka Petrus bangkit berdiri di antara semuanya. Pada saat semuanya udah kepenuhan roh gitu ya, udah mereka berbahasa roh, bahasa yang lain, yang orang tadinya sampai bingung, kok mereka orang dari A misalnya mereka bisa ngomongin B gitu. Orang Jawa bisa ngomong bahasa Sulawesi gitu ya. Itu kan orang Jakarta ngerti bahasa Sunda gitu kan, sampai fasih gitu kan. Jadi orang bingung gitu, kok bisa kayak begitu gitu. Nah, itu yang terjadi. Apa yang membuat mereka bisa seperti itu, Bapak Ibu Saudara? Sesuatu yang luar biasa itu bisa terjadi saat hidup kita penuh dengan Roh Kudus. Dampak apa sih yang kita bisa dapatkan kalau kita kepenuhan Roh Kudus? Yang pertama, berubah dari yang takut menjadi berani. Petrus itu, Bapak Ibu Saudara pasti tahu ceritanya bagaimana dia pernah menyangkal Tuhan. Tapi saat dia penuh dengan Roh Kudus, dia berani ngomong, dia berani menyaksikan, dia berani berkhotbah, bahkan Tuhan pakai dia sehingga 3.000 orang jadi bertobat. Murid-murid yang tadinya gak berani untuk bicara, Tuhan pakai hidupnya untuk bisa melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, orang kalau kepenuhan Roh Allah itu pasti, ya kan, mereka itu akan berani untuk bersaksi, menceritakan apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka kepada banyak orang. Karena Roh Kudus apa? Karena Roh Kudus itu menghilangkan rasa ketakutan kita dan memberikan keberanian untuk bersaksi, bahkan saat kita ada di dalam tekanan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah penuh dengan Roh, maka hal yang pertama yang akan dialami adalah terjadinya perubahan dari kita yang tadinya nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngomong, nggak berani tampil di depan, tapi Tuhan pakai dan penuh dengan urapan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, hasil dari kepenuhan roh itu yaitu hidup menjadi sumber dampak bagi orang lain. Dampak yang seperti apa? Di dalam Kisah Para Rasul, orang-orang banyak tuh takjub dan tersentuh saat mendengar yang dilakukan sama murid-murid yang sudah kepenuhan Roh Kudus saat itu. Mereka sampai, wah, luar biasa banget, wah hebat ya, kok bisa ya? Itu yang terjadi. Jadi waktu pas mereka sudah penuh dengan Roh, hidup mereka itu menjadi dampak sehingga orang sampai terkagum-kagum. Oh, kok bisa ya? Dia yang tadinya biasa-biasa aja, Tuhan bisa pakai seperti itu. Dia yang tadinya gak punya apa-apa, saat dia kepenuhan Roh, dia memutuskan untuk bisa
roh itu membantu dia supaya dia punya kemauan untuk dia melakukan sesuatu, sehingga Tuhan berkati kehidupannya. Dari yang dia gak punya apa-apa bisa dia punya sesuatu. Kenapa? Karena saat kita penuh dengan roh itu akan mengubah segala keterikatan kita. Saya pernah sampaikan waktu dalam ibadah pencurahan Roh Kudus, ya kan, bahwa kita itu sudah terlepas. Saat kita sudah terlepas, ikatan itu sudah terlepas, maka ada berkat Tuhan mengalir sehingga kita menjadi dampak dan berkat buat orang lain. Sehingga orang bisa memuliakan nama Tuhan lewat setiap kehidupan kita. Karena kepenuhan Roh Kudus menjadikan hidup kita bermakna dan berdampak buat orang lain. Yang ketiga, apa yang terjadi saat orang udah kepenuhan Roh Kudus? Hatinya penuh dengan roh yang selalu rindu ingin melayani. Ada satu kehausan, bukan cuma sekedar melayani, tapi kita nggak mau membangun hubungan sama Tuhan, ya, bukan. Tetapi karena justru kita udah pengennya itu deket banget sama Tuhan. Kalau kita kepenuhan roh, kita maunya nempel terus sama Tuhan. Sehingga Roh Kudus yang maunya nempel sama Tuhan itu mendorong dan membuat gairah itu muncul, sehingga kita nggak tahan hatinya kalau kita tidak melayani Tuhan. Nggak tahan kalau kita nggak do something buat pekerjaan Tuhan. Oh, kita mau melakukan ini, oh yaudah, gue aja. Apa talenta yang kita punya? Kita bisa nyanyi, yaudah, gue aja WL-nya. Kita punya berkat, Tuhan kasih kita berkat berlimpah. Nggak usah bingung. Soal dana, gue yang support. Itu orang yang udah kepenuhan Roh Kudus. Dia akan menggunakan setiap talenta yang dia punya untuk bisa melayani Tuhan. Karena hatinya tidak akan tahan untuk tidak melayani, maka dia akan terus bergerak. Roh Kudus mengubah hati orang-orang yang tadinya dingin, yang tadinya suam-suam, menjadi berapi-api, sehingga rindu untuk selalu melayani Tuhan. Yang keempat, terjadinya pertobatan dan pertumbuhan jiwa. Seperti yang tadi saya sampaikan, begitu kepenuhan roh, Petrus berdiri dan dia membawa 3.000 orang untuk mengenal sama Tuhan, untuk bertobat, Bapak Ibu Saudara. Orang yang sudah penuh dengan roh pasti akan menghasilkan pertobatan buat orang lain. Kita dulu bertobat, terus akhirnya hidup kita membawa pertobatan juga buat orang lain, sehingga akan muncul pertumbuhan jiwa. Itu namanya gereja dan hidup yang penuh dengan Roh Kudus. Sehingga orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan memperluas kerajaan Allah melalui pelayanan dan kesaksian hidupnya. Jadi kalau misalnya kita sudah penuh dengan Roh Kudus, udah pasti kita bertobat, dan pertobatan kita pasti akan dirasakan sama orang, dan kita akan menghasilkan kesaksian yang membawa orang akan mau kenal sama pribadi Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, ini udah pasti orang yang penuh dengan Roh Kudus pasti akan akan dibawa Tuhan dan dipakai Tuhan untuk membuat mujizat. Terjadi mujizat, terjadi tanda-tanda heran yang akan dibarengi dengan kepenuhan Roh Kudus itu. Banyak tanda ajaib dan mujizat yang terjadi yang dialami oleh para rasul. Karena dampak dari kepenuhan roh, maka Tuhan bekerja lewat setiap pelayanan mereka. Ada kesembuhan, ada kebangkitan orang mati, ada pemulihan, ada kelepasan dari kuasa-kuasa kegelapan. Kenapa? Karena dia penuh dengan Roh Kudus. Udah pasti orang akan bisa melakukan tanda dan mujizat sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan, yang Roh Kudus berikan kepada orang tersebut. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika Roh Kudus memenuhi hidup setiap kita, hidup kita tidak akan bisa sama, tapi hidup kita pasti akan berubah. Karena di dalam hati keluar keberanian, perkataan, kasih, dan kuasa yang berdampak bagi kita, diri sendiri, gereja, dan orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang dahsyat, kami percaya hari ini setelah kami sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, maka kami akan menghasilkan buah-buah. Kami akan membawa transformasi bagi diri kami, bagi gereja kami, dan bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Engkau pakai setiap Happy Sword Family dan setiap orang yang mendengar renungan pada pagi hari ini, untuk kami bisa membawa berkat, membawa perubahan, dan menjadi jawaban bagi orang-orang di sekeliling kami. Dalam nama Yesus
kami berdoa dan kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, dalam nama Yesus, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.